Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas A, mata kuliah Kimia Pangan, dengan anggota Adinda Tias Perbandari dengan NIM 20000330004, Nik Salsabil Danisa dengan NIM 20000330021, Devira Septina Nur Aziza dengan NIM 20000330050, Putri Oktavia Priscila Serbakti dengan NIM 20000330065, dan dengan saya sendiri, Nabila Ika Rahmawati dengan NIM 20000330059. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema enzim. Apa sih itu enzim? Enzim merupakan biokatalis dari berbagai reaksi kimia maupun biokimia. Katalis merupakan komponen yang dapat mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi dengan produk. Enzim tersusun dari dua bagian, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim merupakan bagian dari enzim yang tersusun atas protein globular, sedangkan kofaktor merupakan bagian dari enzim yang tersusun atas molekul organik dan komponen inorganik. Molekul organik penyusun enzim berupa vitamin seperti tiamin, riboflavin, dan nikotinamid. Vitamin-vitamin tersebut merupakan koenzim yang berdekatan secara kovalen dengan protein dari enzim. Sedangkan komponen inorganik disebut juga sebagai aktivator yang tersusun atas ion-ion logam bermuatan positif, yaitu magnesium, seng, besi, tembaga, natrium, dan kalium. Next. Enzim tidak mengubah keseimbangan reaksi, namun hanya mempercepat keseimbangan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Dasar dari reaksi enzimatik, yaitu substrat ditambah dengan enzim menjadi kompleks enzim substrat menjadi produk dan enzim. Bentuk yang diubah dari produk menyebabkan kompleks itu berdisosiasi dan permukaan enzim siap menerima substrat lain. Teori aktivitas enzim ini disebut juga dengan teori kesesuaian terimbas atau induced fit theory. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Adinda Tias, dipersilakan. Spesifitas enzim. Interaksi antara substrat dan enzim sangat spesifik. Spesifitas tersebut dalam beberapa hal yaitu, pertama, spesifitas absolut. Hanya mengatalis dengan satu reaksi dan hanya satu jenis substrat. Yang kedua, spesifitas gugus fungsional, hanya mengatalis molekul yang memiliki gugus fungsional spesifik. Yang ketiga, spesifitas ikatan. Hanya mengatalis ikatan kimia dari struktur molekul yang spesifik. Yang keempat, spesifitas stereokimia, mengatalis isomer sterik atau optik tertentu. Model interaksi enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama, lock and key. Bentuk substrat yang memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktif, enzim yang dapat membentuk kompleks ES. Yang kedua, induced fit. Bentuk sisi aktif enzim dapat mengalami perubahan struktur sesuai dengan struktur substrat, sehingga dapat membentuk ikatan kompleks ES. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Menik. Oke, untuk selanjutnya itu ada faktor-faktor aktivitas enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, yang pertama itu ada suhu. Di sini kita lihat ada kurva pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim dan kurva ini bergambar terbalik. Dapat dilihat kalau suhu mengalami peningkatan, maka si aktivitas enzim pun mengalami peningkatan. Tetapi pada peningkatan suhu di titik tertentu menyebabkan si penurunan aktivitas enzim. Dan bahkan pun si aktivitas enzim pun akan berhenti. Oke, next. Yang kedua itu ada pH. Yang kita tahu kan kalau asam amino itu kan merupakan penyusun dari si protein. Nah, si asam amino ini memiliki titik pisah elektrik. Nah, pada di pH tersebut, asam-asam amino ini mengalami kehilangan fungsi kelarutannya dan juga mengalami perubahan si strukturnya. Sehingga si
sisi aktifnya enzim ini tuh nggak sesuai lagi dengan substratnya. Jadi si aktivitas enzim pun ini juga akan terganggu. Dan enzim pun memiliki pH optimum, yaitu pH netral sekitar 7 hingga 8. Tapi pada pH rendah itu juga ada beberapa enzim yang dapat aktif, seperti si enzim pepsin atau gastric protease. Oke, next. Selanjutnya, yang ketiga ada konsentrasi enzim. Di sini kita lihat ada kurva pengaruh konsentrasi enzim terhadap si aktivitas enzim. Dapat dilihat kalau si konsentrasi enzim ini akan meningkat, maka si aktivitas enzim pun akan meningkat hingga batas optimumnya. Nah, jadi pas ketika sudah hingga batas optimumnya, walaupun si konsentrasi enzim ini terus meningkat, tetapi dia tidak dapat meningkatkan si aktivitas enzimnya. Oke, next. Kemudian yang keempat ada inhibitor atau penghambat. Si inhibitor ini juga merupakan suatu molekul yang dapat menghambat aktivitas enzim. Nah, biasanya tuh si inhibitor ini tuh dapat ditemukan secara alamiah di bahan pangan dan juga biasanya dia tuh bersama dengan si enzim. Jadi ada inhibitor dan juga ada si enzim. Dan si inhibitor ini juga dapat ditemukan dari sumber lain seperti obat-obatan ataupun pestisida. Dan si inhibitor ini terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Oke, next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gevira. Nah, yang selanjutnya ada tipe-tipe inhibitor. Ini ada dua. Yang pertama ada inhibitor kompetitif, yaitu yang merupakan inhibitor yang molekulnya mirip dengan substrat, sehingga dapat menempati sisi aktif enzim. Nah, inhibitor ini membentuk kompleks EI, yaitu enzim inhibitor, yang seharusnya ditempati oleh substrat atau enzim substrat. Lalu yang kedua ada inhibitor non-kompetitif, yaitu yang merupakan inhibitor yang molekulnya berbeda dengan substrat, sehingga tidak dapat menempati sisi aktif enzim. Nah, namun inhibitor ini berikatan dengan bagian lain dari molekul enzim yang menyebabkan perubahan bentuk dari enzim. Next. Selanjutnya ada penamaan enzim. Nah, secara umum, penamaan enzim didasarkan pada jenis reaksinya dengan penambahan ase pada bagian akhir jenis reaksi. Nah, contohnya seperti polimerase untuk reaksi polimerisasi. Seringkali juga nama substrat juga ditambahkan sebelum nama reaksinya, seperti polifenol oksidase, yang merupakan enzim yang mengoksidasi senyawa polifenol. Nah, standarisasi penamaan enzim dikeluarkan oleh IUB atau International Union of Biochemistry melalui Komisi Enzim atau Enzim Commission yang disingkat EC. Penamaan sistematik oleh EC dilakukan dengan pemberian inisial atau kode EC dilanjutkan dengan 4 angka yang dipisahkan dengan titik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Selanjutnya di sini akan membahas 4 angka yang dipisahkan dengan titik. Yang pertama yaitu merupakan kelas dari enzim. Angka kedua merupakan subkelas dari enzim. Angka ketiga berupa subkelas dan angka keempat merupakan nomor seri dari enzim dalam subkelasnya. Next. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang kelas enzim. Enzim dikelompokkan menjadi 6 kelas. Yang pertama yaitu EC atau enzim commission 1. Pada oksidoreduktase, mengatalis reaksi oksidasi atau reduksi yang melibatkan transfer elektron. Contoh dari EC1 yaitu oksidasi. Yang kedua, EC2 transferase. Mentransfer gugus fungsional seperti metal, fosfat, asetil, amino, dan secara umum melibatkan transfer suatu radikal. Contoh dari transferase yaitu transglikosidase. Selanjutnya pada EC3 hidrolase, mengatalis hidrolisis berbagai ikatan dan secara umum melibatkan air. Contoh dari hidrolase yaitu hidrolase, esterase, deaminase, protase, dan lipase. Next. Selanjutnya pada EC4, iase,
Memotong berbagai ikatan selain hidrolisis dan oksidasi melibatkan pemecahan atau pembentukan ikatan. Contoh dari IASE yaitu dehidratase. Pada EC5, isomerase mengatalis perubahan isomerasi dengan molekul tunggal dan melibatkan struktur molekul. Contoh dari isomerase yaitu fosfomutase. Terakhir pada EC6 yaitu ligase menggabungkan dua molekul melalui ikatan kovalen. Contohnya yaitu glutamin sintetase. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.